Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mojo Podcast 602. Jadi kenalin, aku Safila Ayuwardani dari kampus Politeknik Negeri Malang. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Abda selaku penyuluh dari KPP Pertama Mojokerto. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seger ya hari ini ya kalau saya. Biasanya Iya. ketemu pegawai yang usianya sudah berapa, Andre? 30, 40. Kali ini kita bersama yang 20 ke bawah ya. Usia kalian berapa? 22 Pak. Oh, 22 Sudah ya, nggak tua, apa-apa. Pak. Masih jauh lebih muda daripada kita Iya, ya. tapi sudah tua juga Pak. Ini penyegaran bagi kawan pajak sekalian. Kalau biasanya apa istilahnya dengar materi dari pegawai, sekarang kita coba membahas materi tidak bersama dengan pegawai. Iya, betul sekali. Coba lanjut Wila. Nah, jadi hari ini kita akan membahas aspek perpajakan dari pajak profesi e-sport, Pak. E-sport, oke. Ya, sesuai dengan judulnya. Nah, untuk kalian yang belum tahu e-sport itu apa, e-sport itu singkatan dari electronic sport. Bapak sudah tahu? Iya. Oh, nggak Sudah. tahu, Oh. Nah, Sudah mungkin- tua saya nggak tahu saya gitu-gitu. Nggak mungkin masih tahu ya, Pak ya. Atau bapaknya mungkin bermain game ya? Kalau game pasti, ML ya, semua Pak, ya? laki-laki pasti suka main. Iya pasti sih Pak, soalnya tuh sekarang tuh banyak kompetisi dalam bermain game itu, makanya ada istilah e-sport ini sendiri. Nah ini kan ada pertanyaan-pertanyaan dari para gamers yang mungkin mereka tuh tidak tahu aspek perpajakannya itu gimana ya Pak ya. Langsung ke materinya aja ya Pak ya. Jadi kan e-sport itu hanya bermain game, itu termasuk kategori pekerjaan yang bagaimana Pak? Tolong dijelaskan. Oh iya, jadi kalau kita bicara e-sport ini kan sebenarnya konsepnya agak aneh ya. Iya. Katanya olahraga, tapi nggak ada keringetnya kan? Iya, Ya, cuma betul. begini doang, Bermain. dihitung sebagai olahraga ya. Iya sambil mikir sih Nah. Pak strateginya. Tapi ada lagi satu bentuk olahraga yang kelihatannya olahraga tapi kayaknya nggak olahraga. Apa Pak contohnya? Catur. Oh iya Nah, catur. catur kan Ya. cuma begini doang. Iya tapi Itu pas dianggap olahraga. Jadi kalau kita menganggap konsep e-sport ini bukan olahraga ya sebenarnya lebih ke ini ya konsepsi umum aja, kesepakatan aja. Kalau dunia bilang kesepakatan game ini masuk ke dalam kategori e-sport olahraga elektronik ya. Oke lah kita ikuti aja Iya. maunya rakyat ini seperti apa kan. Terus Iya kalau sih. ditanya profesinya jenis masuk pekerjaan yang seperti apa begitu Iya ya? pekerjaan seperti apa? Lebih baik kalau kita bicara riwayatnya dulu ya mungkin ya. Kalau dulu kan orang main game dapat apa sih? Iya. Dapat kesenangan aja. Kesenangan. Kalau seiring dengan berjalannya waktu setelah COVID ya terutama ya, waktu COVID kemarin puncak-puncaknya Puncak-puncaknya games yang iya. turnamen seperti Iya, itu kan. betul, Pak. Ternyata dari sini ada banyak peluang ekonomi yang bisa didapatkan oleh para pemain games dan ternyata dunia mendukung, Iya. dibuat kesepakatan bahwa games ini masuk ke dalam kategori e-sport ya. Terus dari aktivitas bermain game ini bisa dapat banyak penghasilan. Nah itu nanti kalau misalnya ditanya apakah ini profesi yang seperti apa ya, tergantung dari jenis penghasilan yang Penghasilannya. didapatkan oleh si pemain gamesnya tadi. Iya sih. Nah penghasilannya e-sport ini kan banyak nih Pak. Ada yang dari klubnya, ada yang juga kalau para gamersnya itu live streaming itu kan berarti kan dapat essence kan Pak. Ya. Terus kalau misalnya dia tuh jadi brand ambassadornya suatu produk gitu kan. Ya. Nah itu nanti penghasilannya tuh diakumulasikan secara keseluruhan atau dilaporkan satu persatu. Oke, jadi perlu kita pilah-pilah dulu ya. Yang pertama kan kalau misalnya si pemain games ini istilahnya ikut klub Iya. atau join ke perusahaan atau manajemen tertentu. Iya. Kemudian dari gabungnya dia kepada klub atau manajemen atau perusahaan tadi, dia dapat gaji setiap Dapat bulan. gaji Nah, setiap bulan. kalau misalnya dia dapat gaji tetap setiap bulan, maka nanti sifatnya sama seperti pegawai, karyawan kayak PNS, TNI, Polri, pegawai swasta di perusahaan umum seperti iya. biasanya. Itu satu. Tapi kan yang jadi masalah, dia itu kalau join klub nggak kayak pemain bola kan. Kalau pemain bola kan join klub dapat gaji selesai kan. Iya. Ya. Tapi ternyata pemain games juga mirip dengan pemain bola. Dia kalau ikut klubnya, ikut kompetisi menang dapat hadiah, Iya, ya kan? betul. Terus habis itu dia juga nggak cuma main game aja kan, dia bikin streaming sendiri di luar klubnya, di luar manajemennya, begitu kan dia dapat penghasilan lagi. Maka nanti kita harus cermat ini, mengkategorikan dia itu masuk ke yang mana.
Kalau kita mengutip di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, di situ kan ada istilah olahragawan masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas ya. Nah, itu nanti makanya kita harus pilah dulu. Penghasilan dia sebagai karyawan ya berarti sama seperti pegawai pada umumnya. Dipotong setiap bulan nanti ya BPH-nya ya kalau ada. Terus nanti kalau dia selain aktivitas itu, maka nanti dia masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas. Kalau misalnya dia streaming, dia dapat penghasilan dari YouTube. Nah, nanti itu kan berarti penghasilannya berapa setahun. Kemudian norma untuk olahragawan itu seingat saya 50%. Ya, jadi nanti penghasilan setahun dikali 50%. Itu nanti yang menjadi dasar untuk menghitung pajaknya. Tapi kemudian di luar itu ternyata para olahragawan ini juga saking kreatifnya jualan merchandise. Iya betul ya enggak sih Pak. ya, Iya, benar-benar. jual kaos, jual apa ini mouse Iya. pad gitu kan, ya, segala macam. Dari aktivitas jual beli ini kan lebih mirip ke aktivitas usaha ya. Iya. Ya, sementara di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 itu juga disebutkan bahwa usahawan, orang pribadi itu kena PPh final dengan tarif 0,5%. Nah, iya, itu. betul. Jadi satu orang gamer itu nanti potensi penghasilannya bisa 3 sumber kan ya. Dari gaji, ikut klub atau manajemen atau perusahaan. Ini nanti sama seperti karyawan. Yang kedua, aktivitas di luar itu kayak streaming, AdSense, iklan segala macam itu nanti masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas. Kalau di pegawai tidak ada fasilitas norma, semuanya dihitung kena pajak. Kalau yang dari aktivitas sebagai pekerjaan bebas dihitung 50%-nya saja yang kena pajak. Yang ketiga adalah dari aktivitas usaha jual beli barang atau merchandise. Itu nanti kena pajak yang terpisah, pajak dari sektor UMKM kalau omsetnya dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Itu nanti kena pajak 0,5% dari omset bulanan selama melebihi 500 juta. Karena kan dapat kortingan kan untuk usahawan. Usahawan itu 500 juta pertama tidak kena pajak. Nanti kalau di atas 500 juta baru kena pajak 0,5% dari omset setiap bulan. Nah, kalau misalnya tuh ya Pak, kalau para gamers ini menang kompetisi itu kan pasti ya, menang. ada dapat Dapat hadiah hadiah. kan. Oke. Nah, setahu saya tuh ada PPh pasal 23 nggak sih Pak? Betul. Ya, Jadi itu kalau bagaimana? dibilang PPh 23 ini kurang tepat karena kita nanti melihat yang menang ini dia menang sebagai individu. Atau tim gitu ya. Nah, Betul, sebagai betul. kumpulan individu atau sebagai perusahaan. Karena kalian mungkin sudah, kawan pajak sekalian juga mungkin sudah tahu kalau wajib pajak di Indonesia itu terbagi menjadi wajib pajak orang pribadi dan badan. Iya. Kalau orang pribadi ini berarti termasuk juga ke dalam ini, kumpulan orang-orang yang bersama-sama melakukan suatu aktivitas kayak tim ya. Iya, kayak Klub, kalau misalnya klub ini cuma isinya 5 orang, dia nggak bikin badan hukum, maka nanti itu disifati seperti orang pribadi. Kalau misalnya nanti ini tim ternyata bikin PT ya, gitu ya misalnya, bikin Iya. PT, maka nanti itu masuk ke dalam kategori badan. badan. Kalau yang menang ini sebagai perusahaan atau badan, PPh-nya nanti PPh pasal 23. Pasal 23. Ya, tarifnya 15%. Jadi kalau hadiahnya itu 1 miliar katakanlah, Dikalikan. dipotong 150 juta untuk bayar Iya, pajaknya. lumayan Jadi ya dia Pak ya. terimanya net itu 850 nanti. Itu kalau badan. Nah, kalau orang pribadi ini jauh lebih besar lagi karena nanti hadiah 1 miliar tadi dikalikan dengan tarif PPh yang tarif progresif itu tadi. Oh iya. 0 sampai paham. 60 kena 5%. Di iya, atas paham, 60 paham. sampai 250 kena 15% dan seterusnya. Itu kalau disimulasikan 1 miliar itu nanti pajaknya bisa sampai angka 200-an juta. Banyak juga ya Pak Banyak ya? juga. Orang pribadi ya di angka antara 200 juta, kalau yang badan tadi karena fix 15% ya. Jadi nanti kenanya cuma 100, bukan cuma sih ya, 150 Ya, itu juga kan banyak banyak sih Pak. ya. Iya, betul. Cuma kemarin waktu saya browsing di berita, mulai tahun 2021 itu pemerintah mengeluarkan kebijakan kalau pemenang kompetisi yang membawa nama negara, apapun itu, misalnya Olimpiade dapat medali emas kan kemarin dikasih hadiah ya, ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, yang terakhir bahkan 5 miliar kan hadiahnya. Banyak ya Pak. Per medali. Per medali. Bayangkan kalau uangnya 5 miliar pajaknya berapa? Waduh. Ratus juta itu. Bisa 1 Bayangin miliar sih. sendiri nanti pajaknya. Iya. Terus nanti sebagai penghargaan pemerintah kepada atlet yang telah mengharumkan nama bangsa, dan bisa jadi kalau misalnya e-sport masuk ke dalam bahasan itu, masuk ke dalam kompetisi yang diperlombakan di Olimpiade atau di mana itu, yang kontingen Indonesia atlet e-sportsnya juara 1 misalnya, dapat medali emas, kemudian dapat hadiah di situ. Nah, nanti pemerintah itu kemarin mulai tahun 2021 memberikan kebijakan bahwa pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Jadi nanti iya, misalnya paham. menangnya hadiah 5 miliar, terus pajaknya ternyata 1 miliar. Nanti atletnya itu terimanya sebenarnya 6 miliar. Karena yang 1 miliar untuk
bayar pajaknya. Jadi dia terimanya harusnya kan 5 miliar tuh. Iya. Terimanya 5 miliarnya nanti net. Enak juga Enak ya Pak banget, ya. iya. Jadi yang menanggung pajaknya nanti, jadi setahu saya yang memberi anggaran itu adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga kan ya, kalau juara-juara lomba Iya. gitu kan ya. Maka nanti Kemenpora itu waktu menganggarkan nggak cuma menganggarkan hadiahnya saja, tapi plus pajaknya. Pajaknya juga ditanggung. Jadi bagi kawan Enak pajak sekalian yang mau menekuni games, Iya, tapi jadi atlet jangan Iya. ragu-ragu, jangan takut sama pajak karena mulai tahun 2021 kemarin memang trennya seperti itu. Jadi berapapun hadiahnya terimanya itu net. Pajaknya ditanggung oleh negara. iya, tapi harus profesional dulu ya Pak ya, Iya, baru betul. bisa mewakili negara. Iya. Kalau yang sekedar amatir main juga game nggak menghabiskan waktu ya, Ya itu nggak kurang. bisa. Nggak ada hadiahnya. Nggak ada hadiahnya pasti. Nah kalau misalnya ini nanti kalau hadiahnya itu berupa mata uang, Dolar. iya itu Oke. gimana Pak? Kalau di perpajakan Indonesia ini menganutnya sistem harus pakai kurs rupiah. Harus Jadi kalau misalnya kursnya itu terimanya dolar atau dolar Zimbabwe atau Iya. dolar Australia, itu nanti menghitung pajaknya harus dikurskan dulu menjadi kurs rupiah, Rupiah, baru dihitung dikalikan pajaknya. tarifnya itu. Jadi nanti kalau misalnya dapat hadiahnya dolar ya dikurskan saja dengan kurs, tapi kursnya bukan kurs BI ya, tapi kurs Kementerian Keuangan. Jadi kurs Menteri Keuangan itu ada sendiri. Itu khusus untuk kepentingan menghitung perpajakan. Oh, Iya, jadi ada aku dua baru kurs ya. tahu Di juga sih, Pak. Indonesia ini ada ada kurs Iya. BI itu untuk apa? Jual beli mata uang. ya. Sama ada kurs Kementerian Keuangan itu khusus untuk kepentingan Perpajakan, perpajakan. ya. Lumayan. Nah kalau misalnya nih Pak, kalau misalnya yang menang kompetisi itu merupakan pelajar, jadi dia tuh belum punya Belum punya KTP, NPWP, belum oke. punya NPWP, itu bagaimana Pak? Dan ini kebetulan nyambung ya dengan materi kita kan per 1 Iya. Juli NIK itu menjadi NPWP, NPWP ya, bagi kemajuan. yang sudah berpenghasilan. Iya, betul, Itu satu. Yang kedua adalah di perpajakan Indonesia yang dianut itu adalah prinsip satu keluarga merupakan satu kesatuan ekonomi. Jadi kalau ada bapak, ibu dan 2 anak misalnya, yang cukup memiliki NPWP hanya si bapaknya saja. Nanti kewajiban perpajakan si anak itu mengikuti NPWP bapaknya. Nah, jadi nanti misalnya si pemain e-sport atau olahraga Iya, main iya jari ini itu. kan nanti menjadi juara terus dapat hadiah berapa miliar gitu kan, itu nanti dimasukkan ke dalam penghasilannya bapaknya. Bapak. Oh Tuh, gitu. iya, jadi satu dengan penghasilan. Jadi nggak harus bikin NPWP ya anak? Nggak perlu karena kan NPWP itu syaratnya kan sekarang NIK ya. Iya. syarat. NIK identik dengan KTP. KTP harus KTP bikin kan dulu. KTP kan untuk orang usia dewasa 18 ke atas kan iya, ya. betul, Nah, jadi 17-an gitu, kalau Pak. di bawah 18 ya belum bisa kalau Belum diaktifasi bisa. menjadi NPWP, tapi bisa ikut ke kewajiban perpajakan Orang tuanya, bapaknya. iya, bapaknya Ya, itu. seperti itu. Nah kalau misalnya nih Pak, kan kita tuh live streaming nih Oh, iya. para gamers tuh live streaming, terus uangnya itu belum cair, Oke. terus bulan Januari tuh harus Lapor dilaporin, SPT. itu bagaimana Ya, Pak? Jadi kalau di sistem perpajakan kita itu ada prinsip 2 yang dianut. Yang pertama adalah pakai pencatatan atau yang kedua pakai pembukuan. Nah sekarang kembali ke atletnya tadi, dia tuh pakai pembukuan atau pencatatan. Pencatatan. Kalau dia pembukuan ya itu sudah harus diakui karena pembukuan kan prinsipnya accrual basis ya. Iya. Kalau sudah terutang meskipun belum diterima itu dianggap sebagai pendapatan. Tapi kalau misalnya pencatatan, kan kita bisa milih pencatatan sistem accrual atau cash basis kan. Nah, kalau misalnya dia namanya pencatatan kan setahu saya milih yang paling simpel kan. Iya. Cash saja kan. Berarti kalau belum diterima ya belum dianggap sebagai penghasilan. Lebih aman ya, seperti paham, itu. paham. Kalau misalnya dia maunya enggak nyaman aku, ya udah ini tak anggap meskipun belum tak terima tak anggap penghasilan. Dimasukkan Ya gitu silakan enggak masalah. Dengan Iya. risiko pajaknya akan menjadi lebih besar. Iya betul. Misalnya nih Pak, para gamers itu mau lapor SPT sendiri, itu Ya. berkas apa saja yang harus disiapkan? Oke, maka nanti kembali ke status si atlet e-sport tadi ya. Kalau dia sebagai karyawan, tentunya kan dia nanti dapat bukti potong tuh. Kalau karyawan swasta umumnya kan 1721A1 ya bukti potongnya ya. Itu nanti para atletnya juga harus menerima itu dari manajemen klub atau perusahaan tempat dia join. Iya. Ya, di situ. Kalau dapat gaji. Kalau misalnya nggak dapat, ternyata dia cuma streaming aja tapi followersnya 10 juta. Berarti kan ngapain followers 10 juta Iya. jadi pegawai kan nggak perlu toh. Nggak perlu juga. Maka nanti itu dia ada 2 kemungkinan juga, dipotong pajak sama Google atau dia belum dipotong pajak sama sekali. Nah, kalau misalnya nanti dia belum dipotong pajak sama sekali, nanti ngitung pajaknya simpel. Penghasilan setahun berapa, kalikan 50%, dikurangi PTKP, dikali tarif
penghasilan yang berlapis-lapis itu tadi. Dihitung sendiri waktu lapor SPT SPT. tahunan. Jadi nggak perlu nyiapin dokumen apa-apa, cuma catatan omset saja. Iya. Kemudian yang ketiga, kalau dia jualan merchandise, Iya. berarti kan dia nanti nyatet omsetnya hasil jualan itu berapa tiap bulan kan. Iya. Nanti kalau sudah nyampe limit 500 juta di bulan keberapa, baru kena pajak yang Iya, 0,5%. Jadi yang harus disiapkan ya 3 poin itu tadi. Yang penting adalah tahu jenis penghasilannya, tahu masuk ke dalam kategori apa nih. Nanti kena yang 0,5% kah, atau pekerjaan bebas kah, yang harus dikali 50%, atau yang dari karyawan. Kalau karyawan nggak ada fasilitas sama sekali, semuanya dihitung. Jadi nanti waktu lapor SPT, yang pertama penghasilan dari karyawan, ditambah 50% dari pekerjaan bebas, streaming dan kawan-kawannya tadi, itu nanti di total dikurangi PTKP, baru dikalikan tarif BPH, dihitung jadi satu di situ. Tapi khusus untuk penghasilan dari jual beli merchandise itu nanti dipisahkan ke dalam penghasilan final namanya, selama omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Itu nanti dikalikan 0,5% dari omset. Kalau belum melebihi 500 juta ya jual beli merchandise ini bisa jadi nggak kena pajak sama sekali. Seperti itu. Ya, sudah cukup menggambarkan ya ini ya. Sudah lumayan sih Pak, banyak point of view yang ada di pikiranku Dan sekarang. misalnya kawan pajak bingung kok begini gimana ya, masuk aja ke DJP online. Iya. Ya. Bisa ngitung sendiri ya Pak ya sekarang? Pak, download aplikasi e-formnya. Di situ kan kita tinggal masukkan penghasilan, dihitungkan sendiri sama aplikasinya. Jadi ngapain kita mikir Iya, ngitungnya iya, bener gimana juga kan? ya, Mending Pak. masuk DJP online, download e-form, isi di situ, Iya, udah isi bisa. sendiri ya. Oke, mungkin dari kawan pajak ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari Mojo Podcast hari ini. Terima kasih untuk Pak Abda selaku narasumber, dan sampai jumpa di Mojo Podcast. Sampai jumpa di Mojo Podcast berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.